Halo teman-teman, selamat malam semuanya. Ini adalah kelanjutan live streaming dari Kak Adibal malam ini. Ya, banyak yang menanyakan tentang keadaan Zailan. Kelanjutan Zailan seperti apa? Ini dia live streamingnya. Selamat menonton, semoga terhibur. Selamat datang di Sutrisna Dede. Banyak banget poin-poin yang harus kita ambil di pembahasan kali ini. Ini dia live selengkapnya. Selamat menonton, semoga terhibur. Oke ya. Kak Adi, kenapa penyanyi dengan kualitas bagus seperti Evi dan Weni kurang populer? Evi dan Weni menurut saya populer ya, lagunya juga populer. Cuma memang di era sekarang tuh kita memang harus produktif gitu. Kenapa saya tuh bikin program live, terus sering keluar lagu-lagu, sering keluar cover gitu ya. Karena yang ngetop sekarang itu kebanyakan mereka yang memang rajin banget main sosial media dan memang banyak karyanya gitu ya. Jadi kalau sekarang tuh bikin lagu tuh cuma 6 bulan sekali, setahun sekali tuh kayaknya udah nggak musim. Itu ketimpan sama yang aktif ya. Jadi kita tuh memang mesti bikin karya tuh sesering mungkin, kecuali kalau emang tiba-tiba karyanya viral gitu dan boom, kita tunggu dulu sampai karya itu kalau lagi bagus jangan ditimpa dengan karya baru gitu. Jadi dibiarkan dulu booming, biasanya tuh 3-4 bulan, setelah itu baru di 6 bulan sekali lah kalau memang karyanya naik. Tapi kalau karyanya keluar mungkin dia biasa-biasa aja, ya mungkin sebaiknya kita keluar lagi gitu. Oke. Kak Adi sudah kesel dengan nama itu? Enggak ada kesel-kesel kok. Kak Adi biasa aja ya, biasa aja. Nggak sekesel itu sih ya. Kalau lagi tidak pengen terlalu ngebahas itu ya karena memang dari kemarin udah dibahas-bahas ya. Ada bahasan lain ya. Ayah Wangki sudah ini belum sih? Saya mau nanya liburannya, ada nggak sih sudah Ayah Wangki? Hah? Ada Ayah Wangki? Ada Bunda Zen atau ada Zainul? Ati kodong ya, ati kodong itu adanya di ya Ayah Wangki. Kalau dia gampang nangis mungkin dia mencurahkan perasaannya ya. Ya sudahlah ya. Yang penting Kak Adi yang nggak gampang nangis ya. Kalau Kak Adi mah ada masalah itu mah santai aja. Ya. Santai aja gitu, karena justru nggak masalah itu bukan masalah sih buat Kak Adi ya. Masalah itu bukan masalah, karena dalam setiap masalah itu pasti ada hal baik lah. Kayak sekarang nih banyak sekali hal baik sebenarnya yang terjadi sama kita ya. Yang pertama, Bunda Tika sama Bunda Zain itu sekarang tuh akrab ya. Bunda Bibah sama Bunda Zain sekarang tuh sudah berkawan kembali gitu ya. Terus kemarin Bunda Lisbeth datang ke sini, Uni Reni kemarin kita makan-makan. Jadi banyak hal baik lah gitu. Jadi sebenarnya kita hidup jangan takut masalah ya. Tapi juga jangan mencari-cari masalah gitu loh. Ya, jangan mencari-cari masalah gitu ya. Ada lagu baru buat Dede Lesti nggak? Ada, sudah saya tulis tuh lagu ya. Udah saja berkali-kali. Cuman nggak tahu kapan keluarnya. Kan Dede Lesti juga kan lagi hamil ya. Jadi pasti menyesuaikan itu juga ya. Halo Bunda Tini. Bunda Tini kumaha daramang? Iya. Semangat Kak Adi, semangat dong. Ini Kak Adi tadi sebenarnya nge-live pengen mantau-mantau yang lagi liburan ini gimana kabarnya. Sama sekalian nyapa-nyapa bunda-bunda ya. Kak Adi juga lagi kesepian ini, di rumah sepi. Ya, keluarga Kak Adi lagi pada pergi. Jana lagi nonton sama Cika. Ya. Iya, betul ya. Ya sebenarnya kalau ada anak-anak Kak Adi yang ada di Gen S ini pengen istirahat, pengen libur dulu, sebenarnya Kak Adi juga seneng ya. Jadi mengurangi berpikirnya Kak Adi. Mungkin Kak Adi tadinya yang nulis lagunya mungkin 10, mungkin bisa 20 ya gitu. Ya kalau anak-anaknya pengen pada istirahat, jangankan sebulan ya, mau setahun juga Kak Adibal nggak ada masalah ya gitu. Karena sebenarnya Kak Adibal itu bikin program itu untuk mewadahi, untuk memberikan kesempatan anak-anak tuh promo gitu loh. Jadi
Eh, karena kegiatan Kak Adi Rian langsung waduh katanya. Ini Rian nih kalau kita mau libur udah aduh Kak Adi jangan libur Kak Adi gitu ya. Gitu. Jadi karena Kak Adi sebenarnya tuh memberikan wadah, memberikan apa namanya agar anak-anak tuh bisa berkarya, bisa bisa bersilaturahmi dengan banyak orang gitu ya. Eh, Kak Adi marah itu menghabiskan energi dan saya tidak mau energi saya marah gitu ya. Cuman saya lagi tidak mau bahas itu karena nanti apa namanya udahlah ya. Kalau yang mau istirahat dulu mau apa ya udah biarin aja. Ya Kak Adi karena memang sekarang juga prioritasnya bukan di sana kan sudah kemarin ya. Sudah kemarin bikin album, syuting segala macam atau apa. Jadi memang di Januari ini memang prioritasnya bukan Wulan gitu ya. Wulan udah kemarin di November Desember. Ya, November Desember itu penuh dengan Wulan itu kayaknya. Jadi kalau yang Januari memang nanti itu saatnya Kak Adi fokus dengan Trio Menyala gitu ya. Tapi nanti kalau ada produksi yang memang sudah disuting melibatkan Wulan tetap kita rilis kok ya. Nggak ada masalah. Bunda Tati Malaysia. Apa kabar Bunda Tati? Emang kenapa harus selamatkan? Saya bukan juru selamat ya. Kita tuh jangan ngandelin orang untuk menyelamatkan orang lain. Nggak ada itu. Ya, kalau mau selamat, jaga ucapan, jaga sikap, jaga perbuatan. Insya Allah selamat ya. Kalau orang sudah dijagain, terus kemudian dia tidak bisa menjaga dirinya, ya sama aja bohong. Betul ya? Setuju ya? Ini jeruk dari Unireni. Saya kemarin baca filosofi dari Deddy Corbuzier itu bagus banget, tapi saya pakai contohnya jeruk. Sebentar, ambil jeruk dulu ya. Dibawain jeruknya segambreng ini ya, banyak banget. Ini katanya jeruknya hasil metik ini. Ya, jeruknya manis sekali. Semanis sikap dan budi pekertinya Unireni, itu orangnya manis dan menyenangkan. Nah, ini jeruk nih ya. Ini jeruk. Mungkin kemarin sudah ada yang tahu mungkin ya, cuman saya mau ngasih tahu lagi. Ini katanya gini, kalau kata Deddy Corbuzier itu, ini jeruk ini kalau diperas keluarnya apa coba? Nah, kalau diperas, dibejek-bejek. Hah? Coba jawab. Keluarnya apa kalau dibejek-bejek ini jeruk? Coba katanya air, ya. Air apa coba? Keluarnya api. Oh, mana ada jeruk dibejek keluar api, nggak ada itu. Nah, kalau jeruk itu dibejek akan keluar air jeruk ya, sari buah jeruk ya. Ya, makanya udah ditekan, diapain segala macam bang. Ada gelas nggak pinjam bang? Ada gelas nggak pinjam mau ini? Mau memeras jeruk? Gelas. Itu pinjam memeras jeruk. Mana? Udah, coba sebentar ya. Sambil menunggu, saya pengen buktikan ini jeruk nih keluarnya apa kira-kira kalau diperas ini. Apakah dia keluarnya berlian? Apakah keluarnya apa gitu ya? Kita peras ya. Oke. Mau lihat Baby Lea sebentar ya. Halo Bunda Zain. Ayah Wangki kemana Bunda Zain? Tadi diundang, di-invite, dia malah nggak diterima, nggak direspon saya. Ayah Wangki tuh ya, suka begitu ya. Oke. Air sama biji jeruk. Oke, sebentar. Ini kita lagi percobaan ini ya. Oke. Biji sama air jeruk kata Minas ya. Bijinya Kak Adi ya. Tidak semua jeruk ada bijinya, gitu ya. Coba. Ayah Wangki lagi sedih. Oh, kirain Agus aja yang lagi sedih. Ayah Wangki juga lagi sedih ya. Oh, oke. Ini ya, biar nggak muncrat ya. Nih, biar nggak muncrat. Kita coba peras jeruk ini ya. Nih. Lampu nggak kelihatan. Coba nyalain lampu bang, biar kelihatan bang. Nyalain lampu katanya biar jeruknya kelihatan, yuk. Sebentar kelihatan kok bang. Nah. Nah, tuh. Ya keluar ya. Keluar nih air jeruk.
Nah, oke. Udah lihat ya keluar air jeruk ya. Nah, ini tuh keluarnya air jeruk nih, diperas nih jeruk ini. Diperas ini jeruk ya. Oke. Oke. Iya. Nah, ini keluarnya air jeruk. Ternyata keluarnya air jeruk, bukan semangka atau bukan apel ternyata ya. Oke, ternyata memang keluarnya air jeruk. Oke. Mana bang, tisu bang, minta bang. Kira-kira tahu nggak maksud saya? Kira-kira tahu nggak saya dengan filosofi jeruk peres ini? Ini saya mengambil dari contoh yang di posting oleh Deddy Corbuzier ya. Kira-kira tahu nggak kenapa saya ngasih contohnya jeruk? Nah, ini juga untuk pelajaran bunda-bunda, ayah-ayah, adik-adik, kakak-kakak ya, gitu ya. Jadi artinya air jeruk tadi diperas, ditekan segala macam atau apa, itu keluarnya adalah air jeruk. Oke? Itu sama dengan manusia. Jadi kalau manusia, kalau dia diperas, ditekan, kena tekanan sana sini, keluarnya adalah kebaikan, maka dia adalah orang baik. Ya, sejatinya dia orang baik. Karena dia tuh isi kepalanya itu adalah isi perasaannya itu kebaikan. Tapi kemudian dia dapat tekanan, dapat masalah, dapat apa, kalau dia keluarnya yang jahat, yang kurang baik, ya berarti memang itulah isinya. Ya. Ya, jadi kita ya paham ya. Jadi kita kalau dalam tekanan, dalam masalah apa, kita harus memperlihatkan justru hal-hal baik. Jangan malah kemudian kita melakukan keburukan-keburukan dan hal-hal yang tidak baik. Karena orang bisa paham itulah kita. Karena orang itu baru bisa kelihatan tuh aslinya tuh dalam dua hal. Biasanya kalau orang itu tiba-tiba kayak mendadak gitu, itu dia ketahuan tuh wataknya seperti apa. Atau orang biasanya kalau lagi dalam masalah, biasanya kelihatan watak aslinya. Ya, jadi untuk bunda-bunda semuanya, untuk adik-adik saya semuanya, ya kita belajar dari hal-hal seperti itu ya. Jadi kalau memang misalnya kita ada masalah, ada apa-apa, jangan terlalu emosional. Saya juga kadang-kadang emosional. Tapi saya begitu menyadari, saya sering minta maaf dengan apa yang saya lakukan gitu. Karena kemudian saya ngerem gitu ya. Ya kemarin mungkin saya sempat yang gimana-gimana gitu ya. Tapi kemudian saya itu introspeksi, oh haruskah saya begitu gitu. Haruskah saya begitu gitu. Ya ini jadi untuk bunda-bunda juga itu pelajaran buat kita, untuk bunda-bunda, ayah-ayah, untuk adik-adik saya semuanya, mari kita sama-sama rajin-rajin introspeksi ya. Mari kita jadikan sosial media ini sebagai media yang positif gitu ya. Pokoknya kalau yang dari awal saya bilang, saya tuh mulutnya tuh jujur, mulut saya tuh kadang-kadang to the point. Jadi kalau adik-adik saya tuh kalau emang ke rumah saya datang, memang dari awal saya tanya, kamu kuat nggak sama saya gitu. Karena saya tuh to the point, ya ngasih taunya tuh tidak yang berkelok-kelok gitu ya. Tapi kalau ke media saya selalu ajarkan untuk lebih berhati-hati. Karena apa? Karena media tuh kadang-kadang jahat ya, gitu ya. Artinya walaupun sebenarnya kalau begitu kita bicara dipelintir, kita bisa klarifikasi gitu. Ya, saya juga tidak sempurna. Kadang-kadang saya juga ngobrol itu, kadang-kadang ya ada saat-saat saya emosional juga. Tapi insya Allah saya juga banyak belajar ya. Makanya saya bilang tadi, begitu ada masalah-masalah. Ini kita lagi nggak ngomongin Wulan ya. Kita lagi ngomongin tentang mental pribadi dan apa-apa ya gitu. Jangan dikait-kaitkan. Nanti kesannya saya malah dibilangnya lagi nyindir-nyindir. Enggak ya, ini buat semuanya, buat murid-murid saya. Buat murid-murid saya ya, gitu. Jadi kalau Wulan sementara saya pas dulu deh, nggak banyak komen, biarkan dulu dia istirahat dengan segala permasalahannya, gitu ya. Jadi pokoknya kalau memang nanti inget jeruk, inget aja tuh ya, Kak Amel ya. Inget jeruk, ingat dengan filosofi bahwa apa yang kita keluarkan pada saat kita lagi dalam masalah, itulah diri kita. Ya. Larinya kita harus introspeksi. Jangan nggak tahu tuh kemarin filosofi jeruk tuh keluar aja tiba-tiba, itu menyadarkan saya juga bahwa oh
Ya kalau bisa saya jangan ini ya, jangan melakukan hal-hal yang tidak baik kalau memang saya lagi kesel gitu ya, gitu. Nah, gitu ya. Termasuk buat Ayah Wangki. Ayah Wangki itu juga apa namanya, jangan gampang kebawa perasaan Ayah Wangki ya. Ayah Wangki itu orang hebat loh ya, orang hebat loh ya, gitu. Lesti Cepi Rara, Lesti Cepi Rara itu juga ada masalahnya masing-masing. Saya juga sering kasih tahu ya. Lesti kalau dikasih tahu tuh dia alhamdulillah sejauh ini kalau Kak Adi ngasih taunya keras juga gitu ya. Cuman sejauh ini alhamdulillah masih mau denger gitu ya. Masih sopan lah sama Kak Adi. Rara dikasih tahu masih oke ya gitu. Sebenarnya semua murid Kak Adi dikasih tahu oke sih. Ya. Gitu oke sih, nggak ada masalah sih kalau dikasih tahu ya. Semua murid-murid Kak Adi sejauh ini ya. Kalau ada Kak Adi nggak tahu di belakang ya. Nggak tahu di belakang ya gitu. Yang pasti murid-murid Kak Adi tuh rata-rata kalau dikasih tahu tuh ya dia mau denger gitu ya. Oh Depi apalagi, Depi tuh sering komunikasi dengan Kak Adi. Yang kemarin aja Devi tuh khawatir Kak Adi kenapa-napa, disuruh Kak Adi jaga kesehatan atau apa gitu. Halo Bunda Ria Rahmat. Iya. Ayah Wangki tulus hatinya, makanya mudah nangis. Saya juga tulus. Emang kamu pikir mentang-mentang saya nggak gampang nangis, saya dibilang nggak tulus? Nggak boleh begitu dong. Kok nanti saya sedih. Umi Arsi, ya. Nah kalau ngomongin Zailan boleh loh, karena saya project Zailan masih tetap jalan ya. Ya, walaupun Ulan bikin statementnya ono terserah ya, dia bikin apa aja. Pokoknya dia bikin apa aja, Kak Adi berusaha untuk tidak ya biarin aja lah gitu. Tapi Zailan itu so far Kak Adi belum punya planning untuk gimana gitu. Karena Zailan itu kan sejauh ini kan ada Wulan gitu ya. Kalau memang nanti masih ada Wulan ya bagus gitu. Tapi Zailannya apapun yang terjadi, selama bunda-bundanya masih kompak, Kak Adibal akan cari solusi untuk semua masalahnya. Ya gitu. Iya. Iya. Ya saya sudah tahu kok ya. Begini ya. Seorang tim yang bagus harusnya begitu dari pihak saya, manajemen, label segala macam atau apa belum memutuskan apa-apa gitu ya, harusnya mau bikin status, mau bikin statement gitu ya, itu izin dan ngomong ya. Ini kalau misalnya tuh Lea aja setuju itu ya Lea ya. Jadi saya aja tidak bikin statement apa-apa, kemudian kalau kemudian ada yang entah itu Jainul, entah itu Wulan, terus kemudian bikin statement macam-macam, mau membubarkan segala macam, hebat sekali Anda ya, gitu. Nggak begitu caranya. Oke. Harusnya hal-hal yang memang menjadi masalah yang memang masih belum diputuskan itu jangan diumbar-umbar ke sosial media. Oke. Gitu. Ya, saya sih tidak ada wacana mengenai Zailan yang gimana-gimana. Ya, harapannya sih nanti Zailan ke depan itu masih tetap berjalan dengan atau tanpa Wulan. Oke? Gitu. Pengennya sih tetap Wulan ya. Tapi kalau Wulannya misalnya dia tidak sudi, ya nanti kita pikirkan lah, jangan kejauhan dulu mikirnya ya, gitu. Kan sekarang lagi emosi, lagi pengen menunjukkan gitu ya bahwa dia sekarang itu bisa berjalan ya. Begitu kita ngomong tuh gini, saya akan begini dengan segala konsekuensinya. Hebat sekali itu ya. Kenapa nggak dari dulu begitu ya, gitu. Sekarang mungkin sudah merasa bisa jalan sendiri, kemudian keluar statement yang yang seperti itu gitu ya. Ya pokoknya untuk bunda-bunda, kalau terkait Zailan hanya dengar dari saya ya, karena saya dengar, saya juga ada pesan ke anak-anak, tolong jangan bikin statement bagaimana dalam situasi yang kurang nyaman seperti sekarang gitu loh. Karena Zailan itu udah lumayan gede ya gitu. Tentunya
Saya juga tidak ingin itu menjadi sia-sia gitu ya. Saya tetap pengen itu menjadi sebuah hal yang baik untuk anak-anak gitu ya, untuk bunda-bunda juga gitu ya. Selama mungkin beberapa bulan ke depan saya masih akan tetap keluarkan karya-karya Zailan gitu ya. Kan Zailan itu yang bikin bukan anak-anaknya, yang bikin itu adalah fanbase. Kemudian saya setujui gitu loh. Jadi nggak bisa juga main bubar-bubarin aja, nggak bisa ya gitu. Ya, ini Shishi ini ya, kamu nyimak nggak? Kalau ngomong tuh simak ya, kalau ngomong itu disimak, jangan dibahas yang itu lagi ya gitu. Ini saya dari tadi sudah sabar loh, gara-gara kamu ini memancing emosi saya. Ada-ada aja. Iya gak Bunda Ria? Gitu dari tadi saya tuh sudah mencoba untuk menahan tensi ngomong. Dia muncul, emang begitu ya? Kalian tuh gini loh ya. Kalian tuh kalau mendukung artis tuh jadilah pendukung tuh yang sopan, santun. Karena apa? Karena fan itu mencerminkan artisnya. Ya gak sih? Orang Lesti aja begitu fansnya itu berlebihan, saya tegur, dikasih tahu sama Lesti fansnya. Akhirnya dia bisa mengerti gitu loh. Gitu. Ya. Ini fans baru sebiji dua biji udah kelakuannya udah kayak fans jutaan aja. Kayaknya aku nggak yakin kamu fansnya ya. Jangan-jangan kamu tuh kompor gitu ya. Ya, saya lagi nggak ngomong sama kamu. Kalau bisa kamu nggak usah dulu terlibat di sini ya. Sana kamu ikut live yang lain aja dulu, oke? Halo Rizna, lama-lama taringnya keluar. Iya, orang saya tuh mau ngomong damai, tetep aja ya. Tuh katanya lucu kalau lagi marah gitu ya. Halo. Jadi batuk saya. Minum dulu. Ya kalau marahnya Kak Adi itu lucu, jadi hiburan, nanti Kak Adi marah-marah terus ya. Ajam jangan di sini dulu, Ajam. Ngecasnya jangan di sini Ajam ya. Ajam jangan mengganggu dulu deh di sini ya. Ajam di belakang sana yuk.